Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Kebojero Otomotif. Nah, kali ini saya mau ganti oli transmisi beserta juga filter transmisi All Pajero Sport ya. Jadi di sini saya sudah siapkan barang-barangnya dan apa saja yang perlu disiapkan. Kita langsung lihat saja ya. Nah, di sini saya udah siapkan oli metiknya yang 4 liter ya. 4 liter dulu, mudah-mudahan cukup ya. Jadi 4 liter oli metik yang seri ATF SP3 udah saya bahas sebelumnya ya, untuk harga-harga dan lain-lainnya ya. Sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ini 4 liter original dari Mitsubishi, serta ini filter oli dari transmisi Pajero Sport mesin 4D56 generasi awal ya. Kodenya itu MR528836. Harganya 600.000. Ini 121.000 1 liternya ya. Sama ini lem sealer gasket ya, silikon. Saya beli merek Tribon yang 775 gram. Jadi lemnya seperti ini. Ini fungsinya buat merapatkan lagi carter oilnya ya. Karena untuk ganti filter ya, kita harus buka carter oli di bawah ya. Jadi carter oli itu harus dibuka. Nanti udah dibuka, walaupun dia ada baut ya, di sekitarnya kita sealer lagi pakai ini ya, biar aman, nggak ada kebocoran atau rembesan-rembesan oli ya. Nah, selanjutnya untuk kunci, seingat saya ya, kunci untuk filter ini baut 10 ya, 2 buah ada di sini untuk bukanya. Terus untuk buka carter olinya juga baut 10, dan buat buka lubang buat buang olinya itu baut 17. Jadi saya saranin kalian punya set seperti ini ya. Cukup kunci ini aja bukanya ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lengket ya nanti ya. Kalau lengket mungkin agak sedikit dicongkel, nanti kita akan lihat langsung ya. Kita lihat dulu sekarang ke bagian carter olinya ya. Nah, jadi ini carter oilnya ya. Jadi ini carter olinya. Nah, yang lubang ini nih, atau baut ini nanti yang akan kita lepas. Nanti kalau udah dilepas, olinya nanti keluar sendiri di bawah. Jadi di sini nanti kita taruh pen ya untuk penampungan dari olinya tersebut. Kalau udah selesai keluar semua, baru kita lepas. Nih banyak sekali baut-baut di sini sekelilingnya ya. Baru kita lepas carter olinya. Setelah dilepas nanti baru bisa ganti filter olinya, karena filternya itu ada di dalam sini. Nah, mudah-mudahan lepasnya nggak sulit ya. Jadi di sini nanti kita dikasih sealer lagi teman-teman. Jadi untuk selain yang saya sebutkan tadi ya, kalian perlu juga penampungannya atau ember penampungan untuk menampung oli bekasnya. Nanti baru diisi oli lagi dari atas ya, oli yang baru setelah selesai semuanya ditutup sempurna ya teman-teman. Setelah kita lepas semua ya, kita lepas semua baut-bautnya, ternyata dia masih keras ya, masih ada lem di itu bawahnya. Dan itu perlu dicongkel ya. Jadi perlu dicongkel sedikit, ditotok sama plat gitu ya, sama plat tipis di sela-selanya itu. Dan itu agak repot ya, karena posisi mobil juga ada nggak di hidrolik ya, jadi nggak dinaikkan. Agak susah kalau kita kok ngolongin ya. Jadi saya putuskan untuk bukanya di bengkel jasa aja lah. Nanti saya videoin juga ya, video-videonya seperti apa proses bukanya, terus seperti apa lem-lem yang menempelnya. Takutnya gini, saya bisa aja sih buka, takutnya nanti setelah dibuka dipasangkan mau biar rapat lagi, karena tempatnya sulit, masangnya nggak rapi, takutnya malah bikin rembes lagi, jadi lebih repot. Jadi kita cari tahu dulu ilmunya, nanti setelah tahu mungkin nanti bisa coba ya, baru coba ya next ya. Nah, langsung aja kita ke bengkel ya. Nah, ini mobilnya udah di bengkel dan nanti dibersihin dulu filter udaranya ya, baru langsung tindakan. Nah, ini filter yang udah dicopot dari tempatnya ya, carter. Jadi ini filternya yang bekas sudah diganti sama yang baru. Ini dalamnya kayak gini nih. Ini mana busanya di dalamnya nih. Tuh, oh di sini nih.
Oke teman-teman, jadi ini sudah diganti olinya ya. Jadi keluaran tadi 4,5 liter. Nah ini sudah proses, sekarang mau dimasukin persnelingnya nih. Berikut saya lampirkan jasa ganti oli matic sama filter dan juga bongkar karter ya. Mobil udah selesai ya teman-teman, jadi udah selesai di bongkar tadi karternya, udah diganti juga filter olinya, kalian lihat sendiri tadi ya di videonya. Jadi ternyata memang sulit ya, jadi mau bersihinnya itu juga lumayan keras. Tadi pakai kayak gerinda gitu ya, sama ada matanya khusus untuk buang-buang bekas-bekas lemnya, karena memang lem-lem gitu itu harus, sebelum kita pasang lagi harus benar-benar bersih ya, dan jangan sampai mengikis dari karternya itu sendiri, karena kalau dia mengikis karternya itu bisa-bisa nanti malah ada kerenggangan nanti ketika pemasangan, takutnya nanti malah bikin bocor ya. Untung tadi saya nggak buka sendiri ya, karena kalau di video sih lihatnya enak, tapi prakteknya juga agak sulit karena posisi kita ya. Sebenarnya kalau ada hidrolik aja enak itu rasanya, karena posisi kita tuh agak sempit di bagian bawah ya, jadi lumayan pegel ya kalau kita mau akalin itu apa sampai netek-netek dan lain-lain. Jadi ya kita cari tahu dulu lah ilmunya seperti apa. Dan untuk filter olinya udah filter oli transmisi udah diganti. Selanjutnya kalau mau ganti oli transmisi aja itu saya rasa nggak serumit itu ya, mudah banget, tinggal buang olinya, kuras olinya, tutup dan langsung masukin oli yang baru lewat dipstick ya. Jadi itu aja teman-teman videonya ya, semoga berguna untuk kalian. Nah untuk biaya bongkarnya tadi ya, biaya bongkarnya itu harganya 350.000 kebetulan saya dapatnya ya, karena saya bawa sendiri olinya dari Mitsubishi. Dan untuk olinya habis di 5 liter, saya beli 6 liter sebenarnya. Jadi pagi-pagi itu saya kuras ya, sebenarnya 5 literan lebih ya, itu belum buka karter, kuras saja udah 5 liter. Tapi karena memang mobilnya saya bawa jalan ke bengkel itu lumayan jauh, sekitar 4 sampai 5 km. Jadi kemungkinan olinya itu udah mulai ada yang naik ya, kondisi panas lah itu. Jadi ternyata 5 liter setelah dikuras. Padahal waktu pagi-pagi mobil didiamkan semalaman, itu olinya udah ngendek semua, harusnya bisa diganti 6 liter. Jadi masih ada sisa 1 liter. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi itu aja ya. Kalau mau ganti tanpa bongkar filter 4 sampai 5 liter lah. Tanpa bongkar filter atau karter ya, sama ganti filter. Tapi kalau mau ganti filter ya 5 sampai 6 liter siapin olinya. Jangan lupa yang ori ya, karena ini berbahaya banget kalau dapat oli yang palsu, yang murah-murah. Sebagai informasi lagi ya, oli yang orisinil itu harganya di 135.000 di Mitsubishi Sumatera ya. Harganya segitu, 1 liternya oli transmisi ATF SP3 mereknya untuk All Pajero Sport, mulai dari tahun 2009 sampai 2015. Sedangkan kalau kalian mau yang agak murah 80 ribuan ada merek Castrol yang udah support juga ya untuk ATF SP3, sudah rekomendasi. Nah di online shop itu banyak yang jual ATF SP3 Mitsubishi, merek Mitsubishi, tapi 80 ribuan, dan itu saya rasa sudah saya pastikan itu KW teman-teman ya. Oke, see you, sampai jumpa di video saya selanjutnya.